Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Komunikasi Efektif. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu komunikasi dengan anak. Bagaimana menghindari jebakan umum dalam mengembangkan komunikasi untuk anak-anak. Next. Kelompok 5 beranggotakan Nur Febrianti, yaitu saya sendiri, Najwa Aini Syifa, Lia Intan Amelia, Sugik Nuraulia Siti Fatimah, Resti Antika Sari, Iva Fauzia, Anindita Sukiman, dan Anggita Wahyudi. Next. Bagaimana cara memastikan bahwa milik saya? Apakah komunikasi sesuai untuk anak? Seringkali sulit bagi orang dewasa untuk menahan diri dari memaksakan apa yang mereka pikirkan adalah informasi yang sangat penting dan dari penyajian pesan dalam format media yang menarik bagi anak-anak. Aturan praktis yang baik adalah menggambarkan kehidupan sehari-hari anak-anak, minat, keinginan, dan pengalaman mereka sebagai dasar untuk konten yang sesuai dan untuk menguji ide-ide komunikasi dengan anak-anak sebelum produksi akhir. Next. Ada banyak contoh komunikasi yang sesuai untuk anak yang membahas pelecehan, pencegah pelecehan, eksploitasi anak, sanitasi, kebersihan, kemiskinan, kekerasan, kematian, penyakit, dan masalah sulit lainnya. Misalnya, penting untuk mengajari semua orang tentang pentingnya vitamin, tetapi orang dewasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak sehat. Jadi, alih-alih pesan kepada anak-anak tentang pentingnya vitamin A, pesan yang sesuai untuk anak adalah tentang bagaimana seseorang bisa menjadi kuat, pintar, dan memiliki lebih banyak energi ketika saya mencoba makan semua warna pelangi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Apa strategi terbaik untuk digunakan ketika mencoba? Komunikasi, terutama untuk anak kecil, juga harus diperiksa dan diperiksa ulang untuk memastikan dimasukkannya praktek keselamatan yang baik. Dan untuk menghindari panggilan nama atau segala jenis kekerasan, bahkan dalam bentuk lelucon. Misalnya, alih-alih memperlihatkan seorang anak bermain dengan ranjau darat yang mengalami kecelakaan yang mengerikan, seorang anak dapat diperlihatkan melihat perangkat dan segera memberikan peringatan, mencontohkan langkah-langkah untuk menjauh darinya dan memberitahu orang dewasa. Apakah penggunaan rasa takut dibenarkan atau efektif dalam berkomunikasi dengan anak-anak? Ketakutan adalah emosi manusia yang umum pada anak-anak dan orang dewasa. Penting untuk memberi nama, menyajikan, dan mendukung cara-cara yang sehat untuk menghadapi ketakutan kecil dan besar yang merupakan bagian dari kehidupan. Tetapi, kehati-hatian harus selalu diberikan saat menggunakan rangsangan rasa takut dalam komunikasi apapun untuk anak-anak. Misalnya, dalam komunikasi pencegahan kecelakaan, menunjukkan seorang anak yang memasukkan jari ke soket listrik dan tersengat listrik. Tunjukkan seorang anak melihat soket tersebut dan mengingat serta mencontohkan frasa menarik yang menyuruh anak tersebut menjauh. Tunjukkan kepada anak-anak dan remaja secara verbal, mengakui kekuatan mereka, ketakutan mereka, dan mengatakan serta melakukan hal-hal yang sesuai untuk menghilangkan ketakutan dan tetap sehat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, bagaimana saya bisa memastikan bahwa komunikasi itu menghibur sekaligus mendidik? Setiap orang belajar paling baik ketika konten disajikan dengan cara yang menarik dan melalui cerita yang bagus. Tidak seorang pun, terutama anak-anak, belajar paling baik dari penyajian informasi yang didaktik atau berkhotbah. Jadikan komunikasi itu menyenangkan dan menginspirasi. Anak-anak akan lebih cenderung kembali ke cerita semacam itu dan mengulangi pelajaran. Misalnya, komunikasi yang mengajarkan keterampilan melek huruf atau berhitung usia dini kepada anak-anak dengan menghafal, kembangkan permainan, lagu, puisi, dan pelintiran lidah untuk membantu mempersiapkan mereka masuk ke sekolah. Ciptakan cerita tentang kehidupan dan minat anak-anak serta tentang orang-orang yang penting bagi mereka. Menarik imajinasi dan keingintahuan mereka, membuat karakter multidimensi dan mendorong pemikiran kritis. Next.
Bagaimana saya bisa lebih kreatif dan ramah anak dalam menyajikan pelajaran yang harus dipelajari? Anak-anak seringkali lebih termotivasi ketika mereka belajar dari pengalaman mereka sendiri dan pengalaman anak-anak seperti mereka. Komunikasi di mana orang dewasa adalah ahlinya, berbicara dan mengabarkan kepada anak-anak dan menekankan kesalahan mereka tidak akan sesukses komunikasi yang menginspirasi anak-anak untuk belajar dari pemecahan masalah. Eksplorasi dan imajinasi orang dewasa harus dilihat dalam berbagai hubungan dengan anak-anak, bertukar ide dan pengalaman, dan bahkan belajar dari mereka. Misalnya, alih-alih dimarahi anak karena tidak menyeberang jalan dengan aman. Tunjukkan orang dewasa yang meminta seorang anak untuk mengajari mereka cara yang benar dan aman untuk menyeberang jalan. Alih-alih seorang anak berperilaku seperti pengganggu dan orang dewasa datang untuk memberi mereka pelajaran. Tunjukkan sekelompok anak tidak menyerah tetapi bekerja bersama menggunakan keterampilan resolusi konflik sederhana untuk membela diri mereka sendiri sementara tidak merendahkan orang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Ada beberapa stereotip yang perlu saya tantang dan hindari dalam komunikasi saya. Penting untuk melihat setiap karakter dalam sebuah cerita untuk menghindari peran stereotip. Tampilkan anak-anak dan orang dewasa dengan berbagai variasi, penyandang disabilitas yang mampu berbicara atas nama mereka sendiri dan sebagai penyedia daripada hanya sebagai penerima amal atau dukungan. Tampilkan karakter yang bervariasi dan multidimensi sesering mungkin. Perlu diingat bahwa penting untuk memberikan representasi yang bervariasi dan beragam tentang anak-anak dan orang dewasa dari suatu kelompok tertentu untuk menghindari stereotip ini dalam keragaman kelompok sama pentingnya dengan keragaman antar kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, bagaimana saya bisa memastikan bahwa anak-anak memahami komunikasi saya? Komunikasi cetak seringkali memiliki kekacauan visual dan verbal sehingga sulit untuk dipahami. Kita dapat menunjukkan apa yang kita ingin anak-anak contohkan tanpa kata-kata. Ini meningkatkan peluang menjangkau anak-anak dengan tingkat melek huruf rendah, tidak melek huruf, dan mereka dari kelompok bahasa yang berbeda. Kesederhanaan, kejelasan, dan penggunaan kata-kata sehari-hari mungkin bisa dipahami oleh semua orang. Misalnya daripada menggunakan foto cantik dengan slogan dan banyak fakta tentang dampak HIV atau AIDS, lebih baik menggambarkan seorang yang selamat minum obat dan makan makanan bergizi dengan dukungan keluarga dan teman. Mendorong cerita dan ide yang berasal dari anak-anak itu sendiri, menyajikan situasi positif kehidupan nyata dan partisipasi aktual anak-anak dalam produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Apakah menyalin formula komersial yang sukses selalu merupakan pendekatan terbaik? Banyak keberhasilan dalam berbagai jenis komunikasi berbiaya rendah dan mahal bagi anak. Banyak hal yang harus diajarkan kepada semua orang, terutama yang berkaitan dengan ketelitian profesional. Kita juga perlu menyadari bahwa kesuksesan yang diukur dari popularitas dan rating penonton tidak selalu berarti komunikasi yang berkualitas baik untuk anak-anak. Misalnya, daripada mengembangkan kartun cepat dengan efek visual yang canggih, carilah pembawa acara yang ramah dan lembut yang menceritakan kisah-kisah tradisional dan modern kepada anak-anak. Serta daripada meniru musik pop barat, lebih baik memodernisasikan lagu-lagu tradisional yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Apakah prapengujian diperlukan? Ya, prapengujian memang diperlukan. Komunikasi terbaik untuk anak seringkali didapat dari apa yang kita pelajari dari anak-anak pada saat menghabiskan waktu bersama mereka, mengamati mereka, dan meminta umpan balik kepada mereka tentang komunikasi kita.
Maka dari itu, pentingnya penelitian formatif dalam produksi guna mengetahui apakah anak-anak menyukai karakter tertentu, apakah mereka memahami pesan yang dimaksud, apakah mereka memperhatikan, selain itu juga memastikan produksi memenuhi kebutuhan dan minat anak-anak, serta efektif dalam mengajarkan pesan yang diberikan agar tidak adanya pengajaran pesan yang salah atau negatif secara tidak sengaja. Jika memungkinkan juga, sertakan 2 atau lebih penasihat terpercaya yang mana seseorang yang berpengetahuan luas dalam perkembangan anak atau dengan pengalaman luas dalam menghasilkan komunikasi untuk anak-anak untuk membantu meninjau materi saat mereka sedang dikembangkannya untuk produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan yang terakhir ada, apakah saya harus mendapat pelatihan khusus untuk mengembangkan komunikasi yang berkualitas bagi anak-anak? Diperlukannya keterampilan, bakat, dan pelatihan khusus untuk mengembangkan komunikasi yang berkualitas bagi anak-anak. Di banyak negara, pendekatan telah digunakan untuk mengadakan lokakarya, peningkatan kapasitas yang mencakup staf, komunikasi, dan program lokal, peserta yang bekerja di berbagai media dan dari semua sektor, serta orang-orang yang memiliki pengalaman bekerja secara langsung dengan anak-anak, atau guru dan mereka yang bekerja di LSM. Lokakarya ini memanfaatkan kekuatan semua kelompok sekaligus membangun kesadaran dan kompetensi mereka tentang bagaimana menghasilkan komunikasi yang efektif untuk anak-anak dari segala usia. Sekian, terima kasih kami dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.